Soal nomor 8. Diberikan persegi ABCD dengan panjang sisi 4. Titik X, Y, dan Z berturut-turut terletak pada sisi BC, CD, dan AD. Dengan AZ sama dengan DZ. Nilai minimum dari AX tambah XY tambah YZ adalah langkah pertama untuk mengerjakan soal ini. Tentu kita gambar terlebih dahulu persegi ABCD. Misalkan ini persegi ABCD-nya. Kita beri nama titik-titiknya. Misal ini titik A, ini B, ini C, dan ini D. Selanjutnya dikatakan di soal titik X pada BC. Jadi X pada BC kita letakkan secara sembarang, misal di sini. Y pada CD kita letakkan Y pada CD juga secara sembarang, misal di sini. Dan Z pada AD. Tetapi untuk Z dia memenuhi AZ sama dengan DZ. Berarti Z-nya di pertengahan. Karena panjang AD-nya 4, berarti AZ-nya 2, DZ-nya juga 2. Kita disuruh mencari nilai minimum dari panjang AX ditambah XY ditambah YZ. Untuk mencari nilai minimum ini, kita akan gambarkan kembali segitiga ABX, XCY, dan YDZ dengan susunan yang berbeda untuk memudahkan kita memahami bagaimana menentukan nilai minimumnya. Kita gambar kembali segitiga ABX. Misal ini AB-nya dan ini BX-nya. Ini segitiga ABX. Kita kasih nama. Ini titik A, ini titik B, dan ini titik X. Lalu panjang sisinya kalau AB kan 4. Berarti ini 4. Sedangkan BX kan belum tahu. Kita misalkan saja ini panjang sisinya, panjang segmen BX itu K. Berarti panjang C ke X 4 kurang K. Berikutnya kita misalkan panjang Y ke C itu M. Maka panjang DY itu 4 kurang M. Berarti di sini BX-nya panjangnya K. Selanjutnya kita gambar segitiga yang kedua, yaitu segitiga XCY. Karena ini titik X-nya sudah ada, kita sambung saja. Ya, misal ini C-nya dan ini Y-nya. Lalu kita kasih nama, ini titik C dan ini titik Y. Panjang X ke C 4 kurang K. Panjang CY tadi pemisalannya M. Selanjutnya kita gambar segitiga yang ketiga. Y, D, Z. Ini Y, kita sambung saja ini D. Dan ini kita misalkan Z-nya. Gambarkan. Yang ini titik D. Dan yang ini titik Z. Panjang Y ke D 4 kurang M. Dan panjang D ke Z itu 2. Kita dapatkan gambar seperti ini. Lalu untuk memahami mencari nilai minimum AX tambah XY tambah DZ, kita gambarkan garis lurus dari A ke Z. Ya, kita dapatkan gambarnya seperti ini. Perhatikan bahwa dari gambar tersebut, dari gambar yang sudah kita buat, kita bisa katakan bahwa panjang AX ditambah XY ditambah YZ itu lebih dari atau sama dengan panjang AZ. Itu jelas mudah dipahami, karena untuk ruas kiri dan ruas kanan ini kan lintasannya sama-sama dari titik A ke titik Z. Bedanya yang kiri AX tambah XY tambah YZ, lintasannya itu belok-belok.
tapi awal dan endingnya A dan Z. Sedangkan AZ lintasannya lurus terus. Tentu yang lintasannya lurus terus itu lebih pendek daripada yang berbelok-belok. Dan ini bisa saja sama AX tambah XY tambah YZ dengan AZ. Ketika X yang ini letaknya di sini, di bagian hijau ini. Dan Y yang ini letaknya di sini, di bagian hijau. Jadi nanti AX tambah XY tambah YZ akan sama dengan A ke Z. Kita coba cari dulu panjang AZ-nya dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kita konstruk dulu sebuah segitiga siku-siku yang di mana AZ-nya itu sebagai hipotenusanya. Ya, ini segitiga siku-siku yang kita maksud. Misalkan di sini titiknya titik P, dan ini siku-siku. Tampak bahwa panjang B ke P itu sama dengan C ke D, yaitu 4. M tambah 4 kurang M kan 4. Sedangkan panjang P ke D sama dengan panjang B ke C. K tambah 4 kurang K itu juga 4. Lalu dengan menggunakan teorema Pitagoras pada segitiga APZ kita dapatkan AZ sama dengan akar dari AP pangkat 2 ditambah PZ pangkat 2. AP-nya itu panjangnya 8, 4 tambah 4. Sedangkan PZ itu panjangnya 6, 4 tambah 2. Kita dapat hasilnya 10. Sehingga kita kembali ke sini, AX tambah XY tambah YZ lebih dari sama dengan 10. Artinya nilai minimum dari AX tambah XY tambah YZ sama dengan 10. Tentu kita harus cek apakah minimum ini bisa tercapai. Ya, bisa, yaitu ketika titik X itu tadi di sini. Ya, dia dicapai ketika X yang ini letaknya di sini. Dan Y yang ini letaknya di sini. Perhatikan bahwa segitiga ABX, kalau kita misalkan sudut yang ini sebagai alfa, ya, berarti ini 90 kurang alfa. Maka yang ini alfa. Dan yang ini alfa. Nah, lalu yang ini siku-siku. Sini siku-siku, sini siku-siku. Berarti segitiga ini kan sebangun. Kalau dua sudut sudah sama, sudut ketiga pasti sama. Jadi ketika ketiga segitiga ini sebangun, atau ketika AB per BX sama dengan CY per CX sama dengan YD atau DY per DZ. Ya, kalau kita masukkan nilai-nilainya, AB itu 4, BX itu K, CY itu M, CX itu 4 kurang K, YD itu 4 kurang M, dan DZ itu 2. Kalau kita selesaikan yang ini, kita dapat 16 kurang 4K sama dengan MK. Sedangkan kalau kita ngerjakan yang ini, kita dapat 2M sama dengan 16, 4 kali min M, min 4M, min K kali 4, min 4K, ditambah min K kali min M positif MK. Kita dapat seperti ini. Berarti dari sini kita dapat 2M, pindah min 4M ke kiri, berarti tambah 4M, sama dengan 16 kurang 4K, itu MK. Ya, MK tambah MK lagi yang ini. Berarti kita dapat apa? 6M sama dengan 2MK. Kalau M-nya tidak 0, maka kita bisa coret. Kita dapat K-nya 3. Ya, berarti eh,
Kalau K-nya 3, maka nilai minimum ini bisa dicapai ketika BX-nya kan K. Ya, ketika BX-nya 3. Kalau BX-nya 3, berarti CX-nya 4 kurang 3, 1. Lalu untuk CY, mencari M, kita bisa gunakan persamaan yang ini. Dari situ kita substitusi K-nya 3, 16 kurang 12 kan 4. Sama dengan M kali 3, 3M. Kita dapat M-nya 4 per 3. Berarti ini 4 per 3, si CY-nya. Kalau CY-nya 4 per 3, maka YD-nya 4 kurang 4 per 3, yaitu 8 per 3. Nah, inilah eh, keberadaan titik X dan Y supaya AX tambah XY tambah YZ minimum yaitu 10. Berarti kita jawab jawabannya yang A.